Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Bukhari dengan NPM 247831104 dari Prodi TRPL kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN trunking protokol. Nah, untuk praktiknya ntar kita bakal demokan di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk VLAN itu kayak ibaratnya kita mau menyambungkan VLAN antara server dan klien ataupun transparan. Nah, kenapa sih kita harus belajar VLAN ini? Kayak kita nih misalkan kenapa sih kita harus belajar VLAN trunking ini ke VTP ini? Nah, karena kita nanti itu bakal membuat VLAN yang banyak. Misalkan kita sesuai video yang udah dijelaskan di pertemuan 9 itu, kayak kita membuat VLAN. Nah, yang satu suite-nya tuh misalkan VLAN-nya itu ada 300. Nah, dari situ inilah gunanya belajar VTP ini agar mempermudahkan. Langsung aja kita praktekkan. Sini kita tambahkan switch-nya. Sini langsung aja kita kasih kabel. Nah, kita akan melakukan konfigurasinya di sini. Sini kita menyambungkan dulu ini, membuat interface-nya. Langsung enable. Aduh, udah ini susah nih. Bentar, kita ulang di awal aja. Jangan ceplosan ya. Sel. Aman. Gak apa-apa. Ini nggak bisa gimana? Asli, Bu. Nah, situ loh, pasti Pakai tracer. Wait. Nah, sini kita tambahkan switch. Nah, di sini kita kasih nama dulu pada switch-nya. Sini misalkan kita ngalamin server. Terus itu di sini kita tambahin transparan. Sini kita nge client. Sini tambahin server. Nah, sini akan saya jelaskan kenapa saya menggunakan server 2 biji. Di sini langsung aja kita konfigurkan ini ya. Kita masuk enable. Di sini kita melakukan namanya belajar interface FA0, menemukan kabelnya. Nah, di sini langsung aja kita menggunakan switchport mode switchport apa ya tadi, bentar. Kita menggunakan mode trunk karena di sini praktikumnya kita menggunakan trunking protokol. Nah, switchport mode trunk. Misalnya di sini kita use belajar trunk. Nah, udah ada portnya. Kita lakukan yang sama pada switch yang lain. Sini enable quantity. Ini kita integer. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah menggunakan range integer range untuk mempermudah integer
mempermudah untuk menyambungkan antara kabel 1 dan 2, range FA 01 sampai 2. Sini kita switch mode RAM. Lakukan pada yang lainnya juga. Enable konfigurasi terminal. Itu integer range FA 01 sampai 2. Nah, di sini kita sama aja kayak tadi, enable confi, terus itu interface FA 01. Nah, itu switch mode trunk ya, do show integer trunk, interface trunk. Nah, udah ada. Sini kita masuk aja langsung ke VTP nya. Sini VTP mode, kita sesuaikan aja sama nama yang di sini yang udah saya beri nama, mode server. Nah, udah ready, device mode already VTP server. Langsung aja VTP domain, saya mau ngasih nama domainnya Zaki aja. Nah, di sini udah bisa VTP. Nah, di sini sebenarnya kondisional ya, kayak nggak digunakan juga nggak apa-apa, tapi biar lebih bagus juga kita kasih password VTP password 123 biar lebih aman aja. Nah, untuk kalau domainnya ini untuk menyambungkan antara server ke klien-kliennya. Nah, untuk mempermudah aja, biar kita membuat VLAN itu satu kali, cuman di kliennya tuh jadi ada gitu loh. Kita menggunakan VTP domain ini, harus kita samain. Nah, kalau untuk yang ini kita menggunakan VTP mode transparent. Nah, sini setting device to VTP transparent mode. Langsung kita menggunakan VTP domain Zaki. Sini kita kasih password VTP password 123. Kita lakukan yang sama juga ke yang lain. Ini VTP mode server, VTP domain Zaki. Kita kasih VTP passwordnya 123. Nah, untuk yang server keduanya kita menggunakan VTP mode server. Di sini salah ya, kita malah menggunakan VTP server. Jadi untuk cara ngapusnya itu no VTP server. Waduh, nggak bisa ya, nggak bisa diubah ya. VTP mode. Nah, di sini udah saya ganti menjadi mode klien. Ini VTP domain Zaki. Nah, kalau udah kayak gini, yang atas itu nggak berguna. Jadi lanjut ada kayak sini, VTP mode server, VTP domain Zaki, VTP password 123. Nah, sini langsung aja kita membuat VLAN-nya. Misalkan kita cek dulu VLAN-nya, do show VLAN. Nah, di sini kan masih default kan, jadi kita menambahkan VLAN-nya, VLAN 2. Kita kasih namanya A aja, salah, name A, VLAN
3 name B, VLAN 4 name ABC, VLAN 5 name D. Nah, sini do show VLAN. Nah, di sini udah ada kan, kayak udah aktif VLAN yang udah kita buat 2 A B C D. Nah, kenapa sih kita harus belajar VTP ini? Jadi kalau misalkan saya kasih contoh, kalau misalkan kita ada suruh membuat VLAN pada satu gedung, misalkan kita disuruh buat VLAN-nya itu 300 per switch. Nah, jadi kan kita harus repot kan kalau buat satu-satu. Nah, jadi disinilah dipermudahnya VTP ini. Jadi kita membuat satu di klien ini. Tadi kan kita nggak konfigurasi di klien kan. Jadi do show VLAN pada klien. Nah, di sini udah ada. Jadi disinilah gunanya kita belajar VTP ini. Jadi agar ketika kita ingin membuat VLAN virtual local area network, di situ kita hanya membuat satu aja, yang dimana kita jika disuruh satu switch-nya ini kita suruh membuat 300 VLAN. Nah, jadi ini sangat mempermudah, sangat menghemat waktu dan tidak perlu satu-satu switch kita membuat VLAN-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, nah kenapa sih saya ini membuat server 2? Kenapa, apa gunanya server 2 ini? Nah, di sini kalau kita menambahkan VLAN kayak VLAN 6. Nah, di sini kita nggak bisa buat VLAN-nya kan, karena ini modenya mode client. VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. Jadi kita nggak bisa membuat VLAN ketika kita ada di mode client. Nah, di sini saya ingin menjelaskan saya membuat server 2 ini kenapa? Karena di sini ketika kita membuat VLAN 6 name F. Nah, di sini kita bakal bisa nih do show VLAN. Nah, di sini bakal bisa nih bakal muncul VLAN yang udah kita buat di server ini. Nah, server ini bisa menjadi klien dan juga bisa menjadi server. Dia bisa menambahkan dan bisa menjadi klien juga. Nah, untuk yang transparan ini dia sifatnya individu. Jadi kalau kita membuat do show VLAN, nah dia tidak akan tercampur baur sama server ataupun klien. Jadi si transparan ini dia sifatnya individu atau sendiri, jadi tidak akan tercampur antara server dan klien. Jadi kalau misalkan kita mau buat di sini, saya coba dulu ya. VLAN 1 name A do show VLAN. Nah, di sini nggak bisa juga nih switch config VLAN. Nah, di sini nggak bisa, jadi dia tidak bisa terbaur sama server ataupun klien. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa nih, kan tadi saya nambahinnya di server ini kan untuk VLAN yang 6 yang F. Coba kita buka di server yang sebelah sini, do show VLAN. Nah, di sini ada kan, jadi misalkan kita mau hapus no VLAN 3. Nah, do show VLAN. Nah, ini si 3 udah kehapus kan, 2, 4, 5, 6. Coba kita ke sini, coba kita ke klien deh untuk mengecek show VLAN. Nah, di sini udah kehapus juga untuk yang di server. Show VLAN. Nah, ini 3. Nah, mungkin karena di video yang saya tonton juga tuh ngebug. Jadi di sini kita coba dulu, kita hapus di sini no VLAN 3 do show VLAN.
Nah, di sini bisa. Jadi rangkuman dari materi di pertemuan 9 ini, kita tuh bagaimana menambahkan VLAN pada banyak switch, tapi kita nambahkannya satu kali aja. Jadi kalau misalkan kita tidak belajar VTP ini, jadi kita tidak bakal tahu kayak caranya menambahkan VLAN dari satu switch, terus switch yang lain itu ikut gitu loh, ikut ada juga. Jadi gunanya belajar VTP ini untuk itu. Jadi kita menambahkan VLAN di satu switch, bakal switch yang lain juga bakal mengikuti VLAN yang udah dibuat di server ini. Tapi tergantung mode. Tapi diingat lagi, kalau mode transparan ini dia tidak tersambut baur antara server dan switch dan klien. Nah, kalau klien ini dia pasti ngikutin yang namanya server. Jadi kalau si server belakang ini, dia bisa menjadi server ataupun bisa menjadi klien. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.